tanpa ada tulisan, tapi taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan ada tulisannya, dibaca pagi, siang, sore, malam hari, sampai dengan, mohon maaf ya, satu RT, bahkan satu RW, bahkan satu kampung dengar semua, namun pelaksanaannya tidak serta-merta seperti tapi ulo salam yo atur bagyo wisukana santara Hong wilahing jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Lama saya tidak bercerita mengenai petunjuk ya. Petunjuk itu yang saya dapat tentunya dari lagu Hening, Heneng Mahanani Dadi, cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso lah. Yang dimaksud kalau saya sedang kurang rukun dengan pikiran saya, hati saya, nurani saya, nalar saya, itu juga susah untuk sulit yang saya maksud untuk menerima petunjuk. Nah, untuk itu kan banyak orang yang demi petunjuk melakoni laku tapa brata. Laku tapa brata kalau menurut para ahli tasawuf atau ahli suluk itu terperang menjadi tiga, yaitu puasa, lalu riyadhah atau tirakatan puasa, dan lalu khalwat atau tapa brata ya. Nah, kalau tapa brata ini adalah proses yang panjang. Ya, kalau kami sendiri kategorinya mungkin adalah kaum yang topo broto. Topo broto itu ya tasawuf dalam arti yang berkepanjangan atau suluk perjalanan menuju keilahian atau ke jalan Tuhan, yang memegang hukum-hukum tertentu dan tentunya punya ideologi atau punya idealisme lah, ideologi berlebihan, tapi punya idealisme yang mengerucut kepada tuntunan orang banyak lah. Contoh, suku Baduy timbul, ya suku Baduy yang ada di Banten kalau nggak keliru itu, karena kes ya, itu namanya Puun lah. Itu adalah hasil suluk yang diwariskan kepada anaknya, kepada turunannya untuk dipegang teguh lah. Ini hasil tasawuf atau hasil suluk yang menghasilkan hukum-hukum yang kaitannya tidak tertulis, namun perikatan alamiah, kalau istilah yuridisnya mungkin perikatan alamiah, dan lalu tertanam kepada masing-masing anak cucunya dan pengikutnya. Contoh, tidak boleh mengakui bumi ini adalah milik Tuhan, dan lalu tidak boleh hidup dengan cara modernisasi, tetap tidak memakai alas kaki ya, tetap jalan kaki, walaupun ada sela-sela tertentu mungkin terperang menjadi Baduy dalam, Baduy luar ya. Ini tentu ada aturan-aturan terkhusus yang menyebabkan manusia taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seru sekalian alamnya tanpa ada tulisan ya. Ini taruhlah tanpa ada tulisan, tapi taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan ada tulisannya, dibaca pagi, siang, sore, malam hari, sampai dengan, mohon maaf ya, satu RT, bahkan satu RW, bahkan satu kampung dengar semua, namun pelaksanaannya tidak serta-merta seperti suku Baduy, lalu suku Cipta Gelar yang ada di Sukabumi kalau nggak keliru, lalu suku Samin dan sebagainya. Bukan saya pembodohan, namun ini memang harus ada sebagai patoknya bumi. Kaum yang beriman diantaranya ya yang suluk, selalu suluk, dan dia takut hanya kepada Allah dan alam lah, taruhlah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta alamnya lah. Ini merupakan patok iman menurut saya. Menurut yang lain ya monggo saja lah. Saya akan mengulas bahwa saya ada sebuah petunjuk yang mengatakan bahwasanya Nusantara ini adalah negara Kertabrata ya. Nusantara ini adalah negara Kertabrata. Lah, saya akan menguraikan Kerta itu kerto tebih saking paramuko ya. Kerto artinya adem, tentrem, tebih saking paramuko, ingon-ingon rojo koyo kebo sapi. Kalau dalam istilah dalang itu, ingon-ingon orang yang banyak ingon-ingonnya, yang ayem, tentrem, kerto ya kerto, makmur, jibar-jibur. Lalu broto adalah orang yang senantiasa suluk kepada
Tuhan Yang Maha Esa atau mencari hukum-hukum tertentu yang diugemi dalam dirinya sendiri, lalu nyawabi itu ya punya radiasi atau dimensi, ya punya bias lah taruhlah kepada efek lingkungannya, seperti pula suku Baduy dan suku Cipta Gelar dan suku Samin mungkin ini di antara patok-patoknya iman tanah Jawa lah. Patok-patoknya iman tanah Jawa ini bukan berarti saya pemodalan untuk mengikuti dia, minimal ada sebuah pedoman. Contoh yang sudah agak ke sini di Blora itu di Kelapa Sewu kalau nggak keliru lah, itu suku Samin manakala pantang, manakala menjual dengan niat menjual, ini pantang yang saya tahu ya, pantang artinya saya punya sapi ya saya niat ngijoli itu ya barter gitu dengan kertas atau uang lah. Ini salah satu contoh di antara patok kaum yang beriman. Artinya tidak boleh tidak negara Nusantara atau bumi Nusantara ini adalah negara Kertabrata. Saya akan menyampaikan Kertabrata yang termaksud adalah orang di bumi Nusantara tidak boleh putus dari suluk ya. Kaum Brahmananya, kaum Satrianya semestinya tidak boleh luput dari suluk atau perjalanan mencari hukum-hukum tertentu atau tuntunan batin yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan oleh para kaum Brahmana dan para kaum kesatria. Manakala kaum Brahmana dan kaum kesatria telah meninggalkan pondasi daripada prinsip Nusantara ini adalah negara Kertabrata, niscaya kondisinya akan tidak menentu ya. Niscaya kondisinya akan tidak menentu. Yang saya maksud tidak menentu, kemana arah patokannya sekarang kan banyak nih, mohon maaf, para kaum Brahmana taruhlah pemditaider, kalau menurut saya Brahmanaider ini saking banyaknya berlomba-lomba saling cari unjuk gigi, taruhlah berlomba-lomba unjuk gigi untuk mencari umat lah. Nanti dengan dasar apa mencari umat lah? Kalau memang tidak bisa menumbuhkan sebuah manfaat yang jelas kepada umat itu, artinya jangan memanfaatkan umat, tapi berbuatlah manfaat untuk umat. Nah, ini prinsip daripada Brahmana yang sejati. Namun kalau Brahmana Bulbiri taruhlah yang penting populer berdasarkan tulisan-tulisan ini, dia menghafalkan dan lalu dia menceramahkan, lalu dia tidak melakoni. Lah kan banyak banget ini. Contoh umpamanya, mari kita bersedekah, mari kita beramal, mari kita memberi. Namun tatkala dia diajak untuk memberi, niscaya itu ya saling buang binuang gitu. Lah kalau saya punya prinsip, lah saya mungkin Bulbiri mungkin bagi yang kurang tahu. Namun kalau saya berprinsip, setiap hari saya itu selalu memberi. Setiap hari saya itu berupaya selalu memberi. Bisa ditanyakan karena kami di rumah ya, taruhlah di rumah singgah saya, kepada sanak saudara handai tolan tangga teparo, jangan sampai saya sehari itu tidak memberi, walaupun hanya Rp1.000, walaupun hanya Rp20.000, walaupun saya hanya apa adanya, itu tetap saya berupaya memberi. Kalau saya tatkala tidak bisa memberi, saya lebih baik ngumpet. Ngumpet itu ya bersembunyi, karena apa? Yang saya tahu manakala lingkungan itu perlu sosialisasi kepada lingkungan, itu tentunya ajaran yang pertama itu adalah memberi. Ya, manakala kita sudah tidak bisa memberi, lah kita akan berkata seperti apapun zaman sekarang, apalagi zaman sekarang. Dari dulu pun itu juga tidak bisa memberikan ngarso sung tulodo, artinya di depan kita bisa memberikan contoh lah. Ini sebuah fakta. Seperti saya yang saya mohon maaf kalau istilah dalam undang-undang itu fakir miskin dan anak-anak telantar ya, termasuk orang tua yang telantar itu menjadi dipelihara oleh negara lah. Saya pun memelihara beberapa orang. Entahlah kalau saya nggak berani mengatakan memelihara, namun ibaratnya brayan urip itu ya urip bareng, saling bahu-membahu, mana kebutuhannya. Walaupun ada yang tidak mau berbahu, ya artinya tidak saling memikul, tetap saya selalu mengupayakan untuk memberi lah. Ini sebuah contoh yang nyata. Intinya dalam kali ini saya mengatakan bahwasanya Nusantara ini adalah negara Kertabrata. Kerta itu yang makmur jibar-jibur, manakala manusianya itu Brata ini adalah kuat
laku riyadoh. Kuat laku riyadoh itu, riyadoh saya katakan terbagi menjadi 3, yaitu tirakat, lalu puasa, lalu bertapa. Lah, ini kategorinya 3 ini menjadi pedoman bangsa ini ya. Semestinya unsur 3 ini menjadi pedoman bangsa ini manakala kita mau menjadi Brahmananya negara, atau kita mau menjadi Kasatrianya Nusantara, atau Brahmananya Nusantara, itu tidak cukup akal budi saja, namun tetap melakukan Kertabrata atau prinsip kerta itu makmur jibar jibur. Walaupun kita nggak punya, kita merasa makmur, namun ya kita selalu bertapa brata. Kalau dalam istilah umumnya, lebih baik saya yang merasakan lapar daripada orang lain lapar. Niscaya manakala sudah berpedoman kepada prinsip negara atau pandangan hidup bahwasanya negara Nusantara atau Nusantara adalah negara Kertabrata. Yang tepat adalah Nusantara adalah negara Kertabrata. Manakala ada calon presiden ini ya, besok ini calon presiden dan sebagainya, meninggalkan prinsip Kertabrata ini, niscaya percuma lah kowe dadi presiden, percuma lah kowe dadi Brahmana, manakala meninggalkan prinsip Kertabrata. Saya rasa demikian. Terima kasih.